Sementara itu Polres Berau, Kalimantan Timur menangkap pria berinisial BS yang diduga sebagai pelaku pembakaran hutan. Pelaku membakar hutan di Kampung Kasai seluas 12 hektar lahan. Pelaku diduga sengaja membakar hutan untuk membuka lahan. Ya, sekali lagi untuk membuka lahan, pemirsa. Dan saya yakin dia tidak sendiri, ada banyak tim ya yang beroperasi di lapangan dengan cara-cara yang sangat kotor. Keterangan dari yang bersangkutan bahwa rencana pembukaan lahan tersebut dibakar dengan harapan dan tujuan untuk menyuburkan tanah dan akan ditanam tanaman sawit. Perkiraan lahan yang dibakar kurang lebih 12 hektar. Kemudian kerugian yang ditimbulkan ditaksir sekitar 1,2 miliar. Dari hasil penyelidikan kita, adakah indikasi keterlibatan dari perusahaan dari sektor perkebunan ini, Pak? Setelah kita kembangkan, untuk saat ini belum ada keterlibatan. Namun kita akan perdalam lagi dan akan kita gali. Sehingga kita harapkan betul-betul nanti apabila ada orang di belakang atau otak daripada yang memberikan perintah, kita bisa lakukan penindakan juga. Apakah Anda sudah melakukan pemanggilan sebagai saksi dari pihak perusahaan, Pak? Sudah, kita sudah lakukan pemanggilan. Kita sedang dalam. Siap, makasih. Nah, ini pemirsa, selain di Kalimantan, aksi pembakaran lahan rupanya juga terekam kamera. Kita lihat nih ada orang melempar ke arah lahan seperti itu. Ini di Belitung Timur ya, Bangka Belitung. Dan ini visual setelah lahan tadi terbakar ya, kosong. Dua orang yang berboncengan terlihat membakar lahan kering yang berada di tepi Jalan Plamboyan 3, Desa Padang, Kabupaten Belitung Timur. Usai menyulut lahan kering dengan api, mereka langsung meninggalkan api yang semakin besar. Akibatnya pemirsa, hutan dan lahan seluas 1.200 meter persegi hangus terbakar. Beruntung petugas damkar dengan sigap memadamkan api sehingga kebakaran tidak semakin meluas. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membenarkan bahwa polisi sudah mengantongi nama-nama yang diduga terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Bahkan beberapa orang sudah ditangkap. Setelah di Kalimantan, apakah akan mengusut Polri? Saat ini yang sedang kita lakukan pemadaman, sekaligus juga kita melakukan penyelidikan dan investigasi terkait dengan peristiwa yang terjadi. Ini beberapa nama sudah kita amankan. Ya, pemirsa, ini lagi-lagi membuktikan bahwa alam tidak pernah salah. Dari dulu alam seperti itu. Ada musim kering, musim panas, musim hujan. Yang salah ya tadi manusianya. Nah, di tengah kebakaran hutan yang melanda beberapa sungai di Kalimantan dilaporkan menyusut di tengah cuaca panas. Ini kita lihat pemirsa dari rekaman video amatir warga, debit air sejumlah sungai besar di Kalimantan mengalami penyusutan. Bahkan tak sedikit sungai yang terlihat dasarnya seperti ini. Kita lihat bahwa tepiannya sudah sangat jauh ya dari tepi yang biasanya seperti itu. Jadi jaraknya juga ini menggambarkan bagaimana kekeringan ekstrim ini. Dan akibatnya yang terdampak pastinya aktivitas distribusi logistik terganggu. Lantaran jalur sungai selama ini menjadi salah satu jalur penting bagi pergerakan barang dan kebutuhan masyarakat. Ya, pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan membuat berbagai organisasi dan kartunis ramai-ramai mengkritisi bencana kemanusiaan itu lewat karya masing-masing. Tak sedikit yang menyoroti tentang nasib ini satwa liar khas Kalimantan yang kini kehilangan rumahnya akibat dilalap api.
tadi beberapa gambaran ya kritik terhadap kondisi yang terjadi di sini. Tapi ada satu komen yang saya baca tadi bahwa tidak hanya manusia yang sulit hidupnya di Indonesia, tapi hewan dan tumbuhan juga sulit hidupnya di tanah air. Dan kami akan jeda pemirsa, jumlah bantuan korban gempa yang diterima tidak sebanyak yang dilaporkan. Seorang camat di NTT mengamuk ke petugas BNPB. Kami segera kembali. Kalau mau benar terus saya bongkar. Kalau siap digugat, dihujat, dikritik. Banyak jalur ilegal. Ini yang paling terbesar sudah. Ya, kembali bersama kami pemirsa. Kalau di awal kita sudah membahas mengenai kebakaran hutan di Kalimantan, selanjutnya kita akan ke Nusa Tenggara Timur, di mana ketegangan mewarnai penyaluran bantuan bagi korban gempa di Manggarai Timur, NTT. Camat Lambaleda mengamuk di posko logistik mempertanyakan jumlah bantuan yang dinilai tak sesuai dengan kebutuhan warga. Bilang bapak punya bantuan banyak, supaya orang dengar. Di telepon saya rekam, terlaluan. Jual saya. Suasana posko logistik mendadak tegang. Camat Leda Utara Agustinus Supratman terlibat adu argumen dengan pejabat BNPB. Agustinus mempertanyakan bantuan yang tersedia. Buat lagi. Bapak mau bantuan saya. Ia menilai bantuan yang diterima tidak sesuai dengan data warga terdampak. Untuk 11 desa. Agustinus mengaku harus memikirkan bantuan untuk lebih dari 21.000 warga di 11 desa. Saya bagi rata 11 desa. Saya bagi rata 11 desa. Ambil. Di sana. Ambil. Saya tidak mau. Ambil. Menanggapi perselisihan ini, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menyebut ketegangan terjadi karena kesalahpahaman di lapangan. Kami kira dalam melaksanakan koordinasi ataupun melaksanakan tugas, ada saja apa yang kita sebut dengan berbeda pendapat ataupun hal-hal yang intens, karena kita tahu penanggulangan bencana ini membutuhkan energi, membutuhkan perhatian dan tekanan yang tinggi secara psikologis maupun tekanan yang lain, sehingga kesalahpahaman bisa saja terjadi. BNPB memastikan perselisihan tersebut tidak mengganggu penyaluran bantuan bagi warga terdampak bencana. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bantuan terus berdatangan ke posko utama penanganan pasca gempa di Labuan Bajo, NTT. Bantuan dari berbagai pihak dikumpulkan di posko ini sebelum